Selamat siang Sobat Rupiah Cepat. Welcome to Rupiah Cepat Podcast. Perkenalkan, saya Rizky Al-Hakim dari Divisi Business Development PT Kredit Utama Fintech Indonesia atau Rupiah Cepat. Sebelumnya mungkin aku perkenalkan dulu Rupiah Cepat itu apa. Mungkin ada yang dengar kayak podcast Rupiah Cepat. Rupiah Cepat itu apa sih gitu? Kenapa namanya Rupiah Cepat gitu? Oh, mungkin aku nggak bahas tentang hal itu. Tapi Rupiah Cepat adalah sebuah aplikasi yang berada di bawah PT Kredit Utama Fintech Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan peer-to-peer lending yang sudah berizin di OJK sejak 2019. Dari 2019 hingga sekarang kita dari Rupiah Cepat itu sudah memiliki total disbursement sebanyak 15,7 triliun. Dan untuk di hari ini, di podcast hari ini, kita ingin membahas gimana sih Rupiah Cepat itu telah memberikan kontribusi kepada UMKM yang ada di Indonesia, yaitu usaha mikro, kecil, menengah yang ada di Indonesia. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita hari ini sudah kedatangan dua orang yang sudah expert lah pokoknya di bidang ini dan juga sudah memahami lebih banyak perihal Rupiah Cepat, perihal peer-to-peer lending, perihal fintech, dan juga perihal UMKM itu sendiri, yaitu ada Ibu Yolanda dan Pak Gilang. Oke, mungkin dari Bu Yolanda mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu, Bu. Oke. Suara saya terdengar ya, guys. Ya, terima kasih kepada Kak Rizky. Ini Kak Rizky ini merupakan salah satu tim business development yang keren banget di Rupiah Cepat. Ya, applause buat Kak Rizky. Ya, perkenalkan saya Yolanda. Ya, saat ini sebagai direktur utama dari Rupiah Cepat. Saya sendiri di Rupiah Cepat nih sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dan kebetulan banget nih nanti di Maret 2023 Rupiah Cepat genap berusia 5 tahun. Aplaus dulu buat Rupiah Cepat. Oke, Pak Gilang mungkin bisa perkenalkan diri, Pak. Makasih Kak Rizky dan Ciola, izin saya Gilang Cikal Ramadan. Saya sebagai Head of Public Relation dan Digital Marketing Rupiah Cepat. Nanti setelah ini kita akan bahas hal yang menarik tentang UMKM nih guys. Dan juga kita ada kompetisi buat para teman-teman UMKM namanya Archipreneur. Apa itu nanti kita akan bahas. Oke, jadi nanti kita akan bahas ya Pak ya? Sedikit aja ya. Oke, biasanya kalau yang perihal ada uang-uangnya gini aku kayak agak lebih bersemangat gitu. Mantap. Oke, mungkin kita langsung bahas aja kali ya perihal UMKM ini. Tapi mungkin kita lihat dulu dari sisi Rupiah Cepatnya gitu ya. Bu Yolanda sebagai direktur utama, Bu, Ibu pasti udah tahu dari nol sampai ke apa-apa semua A sampai Z itu tentang Rupiah Cepat pasti udah paham banget gitu ya, Bu ya. Boleh nggak, Bu, share ke kita dikit tentang support apa sih yang Rupiah Cepat itu udah lakukan kepada UMKM? Apakah mungkin borrower kita tuh di aplikasi kan pasti ada mengisi itunya ya, Bu ya, keperluan itu buat apa gitu. Apakah kebanyakan dari segi UMKM, apakah hanya untuk pembelian barang biasa atau gimana gitu? Apa banyak nggak sih yang UMKM gitu sih, Bu? Iya. Ya, Kak Rizky, thank you pertanyaannya. Jadi tadi kan Kak Rizky udah menyinggung kan sebenarnya Rupiah Cepat itu apa? Rupiah Cepat itu merupakan aplikasi atau yang lebih familiar dikenal masyarakat itu namanya pinjaman online. Jadi kita memang menghubungkan antara nasabah yang punya dana yang kita sebut lender atau pemberi pinjaman dengan nasabah yang membutuhkan dana atau yang kita sebut peminjam atau borrower. Nah, kalau di pinjaman online atau bahasa yang lebih keren yang kita sebut fintech peer-to-peer lending, kita tuh terbagi menjadi 3 klaster besar. Yang pertama itu ada klaster multiguna atau pinjaman konsumtif, ada klaster produktif yang memang bertujuan untuk membantu UMKM atau pinjaman modal kerja, dan yang ketiga itu klaster syariah yang memang menjalankan bisnis pinjaman online ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.
Nah, kalau di Rupiah Cepat sendiri, kita tuh masuk dalam klaster multiguna. Kenapa kita masuk ke dalam klaster multiguna? Karena kita lihat dari tiket size-nya kita. Yang mana kalau teman-teman yang lagi menonton podcast ini pernah minjem di Rupiah Cepat, itu tiket size atau limit pinjaman itu mulai dari 400.000 dan maksimal di 10 juta. Nah, ini yang cukup membedakan antara kita di multiguna dan di produktif. Kalau di produktif itu pinjamannya itu bisa sampai 2 miliar. Nah, makanya kayak untuk produktif tuh kalau teman-teman yang membutuhkan modal kerja yang besar itu bisa pinjam di fintech peer-to-peer lending yang memang masuk ke klaster produktif. Namun, walaupun kita termasuk dalam klaster multiguna, bukan berarti nasabah kita itu meminjam untuk pinjaman konsumtif. Ya memang ada yang untuk pinjaman konsumtif atau pinjaman yang untuk kebutuhan mendesak. Tapi kalau kita lihat data atau history dari nasabah kita yang meminjam dan mengisi formulir pinjaman di kita, pada saat mereka mengisi kolom peruntukan mereka untuk apa nih pinjamannya, banyak ternyata dari mereka yang mencantumkan bahwa pinjaman ini digunakan untuk modal usaha. Kan kita tahu nih kalau misalnya usaha itu kan ada usaha mikro, ultra mikro bahkan. Nah, itulah sasaran dari pinjaman kita. Jadi memang kita tuh memberikan pinjaman ke teman-teman yang membutuhkan modal usaha untuk usaha dengan skala ultra mikro yang mungkin modal kerjanya berkisar 2 sampai dengan 10 juta yang perputarannya itu cepat karena pinjaman kita kan maksimal di 6 bulan ya. Maksimal di 6 bulan. Jadi Rupiah Cepat bisa menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh modal kerja dengan bunga yang cukup kompetitif dan juga pengembalian dengan lebih cepat seperti itu. Iya benar sih. Berarti kalau misalnya UMKM ini nggak berarti pinjamannya itu atau misalnya modalnya itu harus gede gitu ya. Berarti kan dengan tiket size kita yang sekarang, Rupiah Cepat yang sekarang, berarti itu juga sangat bisa mendukung untuk kita open bisnis kecil-kecilan gitu misalnya. Mau kita buka Shopee kah, mau kita buka Tokopedia atau apa gitu, kita bisa ngelakuin itu sih. Oke, thank you banget Bu Yolanda. Mungkin ada pertanyaan kedua aku mungkin untuk Pak Gilang, Pak. Kenapa sih peer-to-peer lending itu penting untuk ngelakuin support kepada UMKM di Indonesia gitu, Pak? Ya, seperti kita ketahuin kan, Kak Rizky. Jadi pemerintah itu memang support banget UMKM. Berkaca dari krisis 98 itu, kenapa kita bisa lewat? Karena UMKM kita itu jalan kan. Nah, jadi salah satu fundamentalnya dan fondasinya ekonomi adalah di UMKM. Nah, untuk itu peer-to-peer lending ini salah satu channel untuk teman-teman yang memang tidak punya akses untuk ke bank, contohnya. Jadi kalau ke bank itu kan kita mesti punya kolateral atau aset, tapi nggak semua orang mempunyai itu. Dan kalau kita mau start from jadi entrepreneur, kan nggak mesti harus modal besar. Bisa juga dimulai dari yang kecil. Nah, salah satu jalannya untuk mendapatkan dana yang cepat, cuma 30 menit sih ya, itu bisa lewat Rupiah Cepat gitu. Jadi dari mulai 400.000 sampai 10 juta. Dia bisa jualan online atau dia ibu rumah tangga yang ingin membantu ekonomi keluarganya, dia berjualan kue, katakanlah seperti itu. Jadi ini adalah bisa salah satu modal tanda kutip yang bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Itu sih, Kak Rizky. Iya, berarti kita emang proses approvalnya itu cepat ya, sesuai namanya. Sesuai kita nama ya, cepat ya. Soalnya kan juga kalau misalnya kita mau ngelakuin bisnis nih, juga kan kadang kan zaman dulu nih misalnya kita kan minjem di bank konvensional, itu kan juga sangat ribet ya gitu, maksudnya banyak papers yang harus ada gitu, justru kita juga isi satu-satu KTP kita, sedangkan kalau zaman sekarang kan kita semua bisa lewat handphone juga. Makanya itu kita sebagai financial teknologi itu bisa banget untuk ngelakuin dukungan kepada UMKM gitu ya. Oke. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya aku mau tujukan kepada Bu Yola sama Pak Gilang. Mungkin aku mau dengar dari Bu Yola dulu. Ada nggak sih plan ke depannya Rupiah Cepat itu untuk support UMKM? Maksudnya ke depannya dalam wujud seperti apa gitu Rupiah Cepat akan melakukan dukungan kepada UMKM gitu? Iya, jadi kalau dukungan terhadap UMKM sebenarnya di tahun 2019 itu Rupiah Cepat pernah nih
konsorsium dengan beberapa teman-teman di peer-to-peer lending memberikan pembiayaan ke petani jagung yang berlokasi di Sulawesi. Cukup berhasil karena memang kita bisa support kira-kira ada 1.000 petani jagung di sana untuk memberdayakan lahan untuk menanaman jagung mereka. Kan kalau nggak salah waktu itu tenornya itu setahun dan sempat ada pengembalian juga dan hasil panennya itu yang dijadikan sejenis kolateralnya lah, ya kan? Maksudnya kayak kami berani mengambil hasil panen itu sebagai kolateral, padahal kan yang namanya hasil bumi itu kan sangat rentan terhadap perubahan Risiko, iklim ya. Seperti itu, cukup high risk itu yang pertama. Dan yang kedua itu tahun kemarin sampai dengan sekarang sepertinya ini kita juga memang punya nih bukan produk memang untuk UMKM yang tenor itu mulai dari pinjaman pertamanya itu bisa mulai dari 2 juta dan paling tingginya itu bisa sampai 10 juta. Cuma memang persyaratan untuk pinjaman UMKM ini sedikit lebih sedikit ada tambahan, seperti misalnya kalau memang teman-teman ini nasabah ini memiliki kebutuhan untuk pendanaan UMKM, mereka setidaknya wajib melampirkan satu nomor induk berusaha sebagai ibaratnya kayak KTP usaha mereka. Atau kalau misalnya tidak punya NIB bisa di-replace atau digantikan dengan NPWP usahanya mereka. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman UMKM yang memang pengen coba produk tersebut bisa ada di aplikasi kita. Tenornya itu mulai dari 30 sampai dengan 6 bulan dan pinjaman pertamanya itu start dari 3 juta sampai dengan 10 juta. Seperti itu. Mantap. Dan mungkin Kak Gilang nih, kira-kira dari Gofrel gimana nih? Harapannya nih. Jadi kalau dari perspektif kita nih ya, ke depannya kita lebih pengen into it juga dengan teman-teman UMKM gitu. Salah satunya kita akan ada acara namanya RC-Planner. Cuman untuk detail dan lain-lainnya pantengin di Instagramnya official_rupiah cepat dan jangan lupa follow karena nanti detail acara tersebut ada di sana gitu. Intinya adalah RC-Planner itu kompetisi untuk UMKM Kariski dan Ciola. Jadi kita nanti akan memberikan modal usaha tuh. Dan itu bisa sampai ratusan juta loh total hadiahnya. Keren banget. Kayak gitu. Saya bisa ikut nggak Pak? Boleh. Oh berarti nanti kira-kira itu acaranya akan dilakukan di 2023 kah atau? Yes, rangkaian untuk anniversary kita yang kelima. Oh rangkaian untuk anniversary kita yang kelima dan nanti kita bisa follow up itu di Instagramnya Rupiah Cepat Wajib, dan ya? sosial media Instagram, sosial medianya Rupiah Cepat ya. Oke, guys, so jangan lupa follow sosial medianya Rupiah Cepat ya guys di sini. Oke, aku ada pertanyaan lanjutan nih, tapi untuk Pak Gilang. Dari sisi public relation nih Pak, melihat kondisi sekitar nih. Menurut Pak Gilang, Rupiah Cepat dan dukungannya terhadap UMKM ini, yang tadi kita udah bahas sepanjang ini, itu sudah cukup belum untuk mendukung, benar-benar mendukung UMKM gitu? Atau ada something yang bisa kita lakukan lebih lagi? Iya, kalau dibilang cukup atau belum kan perspektif lah, maksudnya nggak begitu ada measuringnya gitu maksudnya. Tapi kita akan berusaha terus maksimal lebih mendekatkan diri kepada UMKM. Salah satunya mungkin kita akan adakan terus edukasi dan literasi mengenai apa itu fintech lah, peer-to-peer lending lah. Itu kan juga kadang-kadang teman-teman di luar sana agak salah persepsi kan dengan itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya kita juga kasih awareness kepada khususnya UMKM bagaimana cara mengatur keuangan yang baik dan benar. Gitu. Kadang juga memisahkan antara rekening pribadi dengan rekening usaha tuh harus penting. Kadang digabung di satu gitu Kak. Jadi agak sulit nanti ke depannya. Kemudian ya tadi yang kita sudah sampaikan, bentuk nyatanya adalah kita support UMKM dengan membuat suatu kompetisi yang akan rutin insya Allah tiap tahun ada RC-Planner itu. Jadi akan dimulai di RC-Planner tahun 2023. Gitu. Dia kayak finalis gitu Kak. Nanti ada berbagai macam background UMKM yang akan kita kita nilai lah, kita nilai, kemudian kita kasih pendanaan modal seperti itu sih. Oke, berarti dari Rupiah Cepat next-nya itu bakal terus untuk memberikan edukasi gitu ya kepada
UMKM ataupun kepada masyarakat gitu. Dan apalagi sekarang Indonesia kan juga banyak unbanked people gitu ya. Jadi kan yang sesuai sama arahan dari regulator juga kan. oh iya Gitu. iya. Banyak sih sekarang ya yang maksudnya pengetahuan masyarakat yang kurang gitu mengenai finansial gitu, apalagi teknologi yang mana akhir-akhir ini kita sangat butuhkan gitu kan ya. Oke. Thank you banget jawabannya Ibu Yola sama Pak Gilang. Ini tadi aku denger nih dari panitia podcast katanya Ibu Yolanda sama Pak Gilang punya bisnis sendiri ya. Iya, kebetulan Bisnis kecil-kecilan. Oh, oke. Berarti bisa dibilang Bu Yola sama Pak Gilang punya UMKM sendiri ya. Oh, tapi sebelum aku nanya pertanyaan ini, aku pengen boleh share dulu nggak bisnis Pak Gilang apa? Kebetulan saya punya lapangan. Yang pertama saya punya lapangan mini soccer. Oh, Ada 3. Iya, ya lebih besar lagi. Namanya mungkin pernah teman-teman dengar Nathan Arena dan Nathan Mini Soccer. Ada 2 di Bogor dan 1 di Banten. Kemudian saya juga punya jasa konstruksi atau jadi kontraktor pembuatan lapangan. Spesialisnya di futsal, mini soccer dan sepak bola. Kemudian saya punya konveksi aparel. Jadi jersey custom printing, kita ada mesin, ada konveksinya. Gitu, dan saya juga ada sekolah alam dari mulai TK, SD sampai SMA. ya, tim, memang strong team yang kita sama-sama bikin sejenis UMKM yang bergerak di bidang jasa laundry atau binatu. Kalau teman-teman pernah dengar nih yang namanya Kire Wash and Beyond, itu pernah dengar ya. Ya, saat ini kita punya 20 laundry chain satu Indonesia.